Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus telah mati dan berkorban bagi kita. Ia telah datang untuk menebus kita. Semuanya itu dilakukan oleh karena kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami. Engkau sungguh begitu baik, Engkau telah melindungi kami, memberkati kami sampai saat ini. Kami ada, hidup dan bernafas, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Bapa. Jamah hati kami, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Tertulis demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang sebuah kapal selam bernama USS Sailfish atau Squalus yang tenggelam pada tahun 1939. Kapal selam ini terjebak di kedalaman 240 kaki di bawah laut saat pertama kalinya diuji coba. Kru kapal selam itu mengirimkan sinyal asap supaya lokasi mereka dapat diketahui. Upaya penyelamatan pun segera dilakukan. Tim penyelamat menurunkan diving bell ke dalam laut untuk menyelamatkan para kru kapal selam dengan bantuan para penyelam. 33 orang kru berhasil diselamatkan. Saat hendak diselamatkan, tidak ada seorang pun dari mereka yang berpikir-pikir dulu apakah ingin diselamatkan atau tidak. Tidak ada yang mengucapkan, "Besok saja saya diselamatkan." Sama sekali tidak ada yang menolak untuk diselamatkan, saudara. Semuanya dengan segera meresponi dan menerima tindak penyelamatan yang ditawarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon yang benar terhadap keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah menerima pemberian keselamatan itu tanpa menunda-nunda. Allah telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu terimalah uluran tangan kasih-Nya. Dalam peristiwa penyaliban Kristus, ada dua orang penjahat yang juga disalibkan di sampingnya. Kedua orang penjahat ini sama-sama meminta diselamatkan, tapi dengan cara dan sikap yang berbeda. Yang satu meminta diselamatkan dengan sikap hati tidak percaya. Kata-katanya bersifat mengejek dan fokusnya kepada hal lahiriah yang sementara. Orang itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun orang kedua yang disalibkan di samping Tuhan Yesus memohon diselamatkan dengan sikap rendah hati dan iman percaya serta berfokus kepada kekekalan. Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Sungguh menarik sekali melihat apa yang terjadi di sini. Dua orang yang sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sama-sama menderita, tapi memiliki respon yang berbeda. Yang satu mencemooh, yang satu lagi percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema yang kita dapatkan melalui ayat-ayat ini adalah mengenai sikap hati yang benar terhadap karya penyelamatan Tuhan. Ada dua golongan manusia yang ada di bumi ini. Pertama, yang menerima karya penyelamatan Tuhan.
dan kedua adalah mereka yang menolak. Kedua golongan ini berada dalam masalah yang sama, yaitu menghadapi kebinasaan. Tapi yang satu mau menerima uluran kasih Allah yang menyelamatkan, sedangkan yang satunya lagi tidak. Perhatikan di ayat 43 yang tertulis, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Iman kepada Tuhan Yesus Kristus membedakan tujuan kita dari mereka yang tidak percaya. Bagi yang tidak percaya kepadanya, firman Tuhan katakan akan binasa, tapi yang percaya menerima kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tolak keselamatan dari Allah. Jangan tunda besok atau nanti. Percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang juga, supaya saudara diselamatkan. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidupmu. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati berkorban untuk menebus segala dosaku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, bangkit, naik ke surga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali pada akhir zaman. Aku percaya kepadamu dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan dan berilah diri saudara dibaptis. Hiduplah dalam pertobatan dan setialah selalu kepada Tuhan. Bagi semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Di hari Jumat Agung ini, kami mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu atas kami. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu sebagai penebusan atas segala dosa kami. Engkau telah turun dari sorga untuk menyelamatkan kami. Kami mau meresponi kasih-Mu dan menerima uluran tangan-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan kami mau selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami Roh Kudus, supaya kami selalu menghargai karya salib-Mu ya Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang begitu berharga dan mulia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini. Biarlah dalam sepanjang hari ini, kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Baharui selalu hati kami, untuk terus bersuka cita di dalam keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah senantiasa dicurahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.